Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hanggareksa dari kelas IT 104. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai hasil review dari beberapa pembelajaran yang ada pada Learning Management System (EDLING) di Universitas Cyber Asia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pendahuluan dari presentasi ini. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang presentasi ini dibuat adalah untuk memberikan review tentang pembelajaran yang ada di LMS. Kemudian rumusan masalah dari presentasi ini adalah apa isi dari review, metode apa yang digunakan, serta kesimpulan dari review jurnal ini apa. Kemudian adalah tujuan. Untuk mengetahui metode apa yang digunakan dalam penyampaian materi, aplikasi untuk penunjang materi, serta pendekatan apa saja yang dilakukan dalam penyampaian materi. Nah, materi yang pertama adalah algoritma dan pemrograman. Hasil review yang saya dapatkan adalah dalam pembelajaran materi ini terdapat dokumen, kuesioner, video pembelajaran, dan video conference yang dibagikan oleh dosen. Kemudian topik pembelajaran dari materi algoritma dan pemrograman ini berfokus pada pemrograman dengan menggunakan bahasa C++. Kemudian hasil pengamatannya adalah dalam materi algoritma dan pemrograman banyak menggunakan materi pembelajaran dari sumber eksternal atau dari luar universitas sehingga lebih mudah dipahami karena penjelasan materi sangat terstruktur. Kemudian aplikasi penunjang dari materi ini adalah Microsoft Visual Studio, Dev C++, Visual Studio Code, dan Sublime Text. Ya, materi yang kedua adalah dasar pemrograman. Dari hasil review yang saya dapatkan, pada materi dasar pemrograman, dosen memberikan pembelajaran berupa dokumen, kemudian dosen juga memberikan kuesioner untuk dapat menilai tingkat pengetahuan mahasiswa, serta terdapat video pembelajaran untuk tutorial bagaimana memahami materi dasar pemrograman. Kemudian juga dosen memberikan video conference untuk dapat interaksi dengan mahasiswanya. Topik pembelajaran dari materi dasar pemrograman ini berfokus pada logika algoritma, flowchart, dan penggunaan pseudocode. Kemudian hasil pengamatan menggunakan materi pembelajaran dari dosen pengajar. Pendekatan materi dengan memberikan studi kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah sehari-hari dengan menggunakan logika algoritma. Kemudian aplikasi penunjang materi dasar pemrograman ini adalah Visual Studio Code, Lucid App, Microsoft Office Word, dan Sublime Text. Ya, materi yang ketiga adalah bahasa Inggris. Dari hasil review yang saya peroleh, materi bahasa Inggris menggunakan pembelajaran berupa dokumen. Lalu terdapat video pembelajaran untuk mendemonstrasikan bagaimana penggunaan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Lalu terdapat video conference agar dosen dapat berinteraksi dengan mahasiswanya. Kemudian topik pembelajaran yang saya amati di sini adalah penggunaan bahasa Inggris dalam mengekspresikan diri dalam perkenalan diri atau self-introduction. Kemudian hasil pengamatannya adalah materi bahasa Inggris menggunakan materi pembelajaran dari sumber eksternal dan juga dari dosen pengajar. Lalu, menyertakan video dalam setiap materi pembelajaran sehingga mahasiswa dapat mengerti bagaimana dalam mendemonstrasikan ekspresi dalam bahasa Inggris. Kemudian aplikasi penunjang dari materi ini adalah Google Translate. Ya, materi berikutnya adalah arsitektur dan organisasi komputer. Hasil review yang saya peroleh dalam materi arsitektur dan organisasi komputer, pembelajaran berupa dokumen. Lalu dosen juga memberikan kuesioner agar dapat menilai tingkat pengetahuan mahasiswanya. Lalu dalam menunjang materi arsitektur dan organisasi komputer, terdapat juga video pembelajaran dan juga video conference. Kemudian topik pembelajaran yang saya amati, hierarki memori dan macam-macam memori. Hasil pengamatannya adalah menggunakan materi pembelajaran dari dosen pengajar
dalam menyampaikan materi cenderung memberikan materi yang sangat lengkap, berisi detail penjelasan dan contoh-contohnya. Kemudian aplikasi penunjang dari materi ini adalah Cisco dan VirtualBox. Ya, kemudian materi yang terakhir adalah ICT literasi. Hasil review yang saya peroleh yaitu pembelajaran ini berupa dokumen. Kemudian, dosen juga memberikan kuesioner untuk dapat menilai tingkat pengetahuan mahasiswanya. Dan juga dalam materi ini terdapat video pembelajaran untuk menekankan agar mahasiswa dapat lebih memahami materi dengan video pembelajaran tersebut. Kemudian dosen juga memberikan video conference untuk sesi tanya jawab kepada mahasiswanya. Kemudian topik pembelajaran di ICT literasi ini yaitu mengenai perkembangan ilmu teknologi informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan. Ya, hasil pengamatan dari materi ICT literasi ini menggunakan materi pembelajaran dari sumber eksternal, mengambil jurnal penelitian dari luar negeri. Lalu mengambil jurnal penelitian dalam bahasa Inggris. Aplikasi penunjang untuk dapat memahami ICT literasi adalah Microsoft Word, kemudian PDF Reader, kemudian Google Translate. Ya, kesimpulan dari review jurnal materi ini adalah review sendiri dapat difungsikan sebagai suatu kegiatan untuk meninjau sebuah karya atau sebuah pelayanan guna mengetahui kualitas, kelebihan, dan kekurangan dari karya tersebut, ataupun berisikan informasi sebuah layanan yang dapat juga berupa kritikan yang akan berguna bagi peneliti dan pembaca. Sekian dari presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.